Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Zahra Salsabila, mahasiswa semester 4 Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Digitalisasi Kitab Kuning melalui aplikasi dan software. Teman-teman, pernah gak sih kalian membayangkan kitab kuning yang tadinya hanya bisa dibaca lewat pesantren, kini bisa diakses lewat smartphone. Inilah yang dinamakan dengan digitalisasi kitab kuning. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana digitalisasi kitab kuning dapat membantu para santri dan masyarakat untuk belajar kitab kuning dengan mudah, cepat, dan tanpa menghilangkan nilai tradisi. Yang pertama, kita masuk ke pendahuluan. Kitab kuning adalah hasanah intelektual Islam klasik, ditulis dalam Arabic gundul dan menjadi rujukan yang utama di pesantren. Keterbatasan akses fisik, bahasa, dan metode pembelajaran menjadi tantangan tersendiri dalam belajar kitab kuning. Nah, jadi digitalisasi muncul untuk mempermudah akses, melestarikan karya ulama Nusantara, dan menyesuaikan pembelajaran dengan generasi digital. Kitab kuning sendiri memiliki pengertian yang dimana adalah kitab klasik menggunakan bahasa Arab yang digunakan di pesantren sebagai sumber utama pembelajaran agama. Digitalisasi sendiri yaitu merupakan proses mengubah teks cetak ke format digital agar dapat diakses melalui perangkat elektronik. Sedangkan teknologi sendiri berperan untuk mendukung pembelajaran yang lebih interaktif, efisien, dan juga mudah diakses untuk mempercepat pemahaman para santri. Di sini saya akan menyampaikan bentuk digitalisasi secara ringkas, yaitu yang pertama, menggunakan tarkib digital atau aplikasi resmi Kementerian Agama untuk memberi makna kitab secara digital. Kemudian yang kedua adalah kitab kuning digital, yaitu platform swasta yang menyediakan PDF, infografis, dan materi kajian kitab kuning. Kemudian ada juga Maktabah Syamilah, yaitu software klasik berisi ribuan kitab Arab populer namun minim karya ulama yang dari Nusantara. Yang terakhir adalah repository kitab kuning, yaitu berbasis data khusus koleksi kitab karya ulama Nusantara seperti Kiai Soleh Darat dan Hasyim Asy'ari. Digitalisasi kitab kuning juga memiliki beberapa manfaat utama. Yang pertama yaitu agar akses lebih luas seperti belajar dari mana saja tanpa membawa kitab fisik. Kemudian yang kedua adalah pelestarian karya-karya ulama Nusantara yang terdigitalisasi dan terlindungi dari hilang. Yang ketiga, efisiensi pembelajaran agar pencarian dan anotasi digital mempercepat proses belajar. Kemudian yang terakhir adalah integrasi teknis yang merupakan dukungan aksara pegon dan juga Unicode, mempermudah penulisan dan pembacaan. Akan tetapi, digitalisasi kitab kuning ini memiliki tantangan dan juga risiko tersendiri. Yang pertama adalah ketergantungan kepada teknologi. Pesantren di daerah terpencil mungkin kesulitan untuk mengakses aplikasi karena infrastruktur yang terbatas. Kemudian, yang kedua adalah validitas teks digital. Perlu verifikasi untuk mencegah kesalahan saat proses digitalisasi. Yang terakhir adalah kesenjangan digital. Tidak semua santri memiliki perangkat atau kemampuan digital yang memadai untuk mengakses kitab digital. Ini merupakan gambaran diagram yang menunjukkan alur singkat bagaimana digitalisasi menghubungkan akses, pelestarian, dan peningkatan efisiensi belajar di pesantren. Berikut beberapa rekomendasi implementasinya. Yang pertama yaitu adalah verifikasi teks yang melibatkan ahli kitab untuk memastikan akurasi digitalisasi. Kemudian yang kedua adalah pelatihan digital yang merupakan program literasi digital untuk santri dan juga pengajar. Yang ketiga ada infrastruktur dan juga akses yang perlu dukungan jaringan dan perangkat bagi pesantren terpencil. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi institusi yang merupakan kerjasama pemerintah, pesantren, dan juga komunitas digital untuk keberlanjutan digitalisasi kitab kuning. Nah,
Nah teman-teman, jadi kesimpulan pada pembahasan kali ini adalah digitalisasi kitab kuning lewat aplikasi seperti Tarkib Digital dan platform swasta adalah langkah yang strategis. Dengan dukungan pemerintah, pesantren, dan juga masyarakat, kitab kuning dapat menjadi lebih mudah diakses, dipelajari, dan juga dilestarikan untuk menjembatani tradisi klasik dengan kebutuhan generasi modern. Demikianlah pemaparan saya mengenai digitalisasi kitab kuning melalui aplikasi dan software. Semoga dengan adanya inovasi ini, kitab kuning sebagai warisan intelektual Islam tetap terjaga sekaligus relevan dengan kebutuhan generasi digital. Mari kita bersama-sama mendukung upaya pelestarian tradisi pesantren dengan memanfaatkan teknologi secara bijak. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.